Oke, masih kembali lagi kita membahas mengenai beberapa penduduk di wilayah ataupun di dunia, di benua-benua yang ada di dunia. Kita sudah mempelajari 3 materi sebelumnya ataupun 3 perkembangan dinamika penduduk sebelumnya, yaitu benua Asia, benua Amerika, dan juga benua Eropa. Nah, sekarang ada 2 benua lagi yang mesti kita pelajari tentang kehidupan dinamika penduduknya. Mari kita simak dan kita saksikan materi pembelajaran tentang dinamika penduduk benua Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2005 yang hanya berjumlah sekitar 906 juta jiwa. Nah, laju pertumbuhan penduduk Afrika sangatlah tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga tergolong besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 orang penduduk. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau yang dikenal dengan HDI, kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Persebaran penduduk wilayah Afrika tidaklah merata. Wilayah tersebut tentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tertinggi terdapat di bagian utara Afrika, bagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan lain sebagainya. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah ras Negroid yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Yang kedua adalah ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat adalah suku pribumi yang merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Di wilayah Afrika menganut beragam agama, salah satunya Afrika Barat dan Afrika Utara. Islam menjadi agama yang dominan di sana. Afrika Selatan dominannya memeluk agama Kristen. Afrika Tengah jumlah terbanyak penganut agama animisme. Afrika Timur penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama jumlahnya. Adapun agama-agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika yaitu Yahudi dan juga Katolik Roma. Di wilayah Afrika terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu bahasa Arab, Swahili, dan juga Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai dengan 2.000 bahasa. Sementara untuk budaya Afrika itu sendiri menekankan pada wujud tari, bahasa, dan juga agamanya. Khusus penduduk asli di wilayah Gunung Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara untuk berkomunikasi. Masih di dalam tugas 5, soal nomor 4. Sebutkan suku asli yang mendiami wilayah Afrika. Jadi cukup gampang soalnya.
Karena Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsian yang telah ditandatangani pada Konvensi tahun 1951, maka Australia sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, terutama dari Timur Tengah. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup yang menunjukkan kategori yang tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. %92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, Aborigin, dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, serta Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan juga India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin, dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya di wilayah Australia. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Oke, dapat anak-anak lihat tugas kelima, soal nomor 5 tentang buatlah kesimpulan tentang pertemuan pada hari ini. Jadi dengan kata lain, anak-anak Bapak diminta untuk membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Bapak harap materi yang telah Bapak ajarkan sekarang ini, anak-anak dapat memahaminya. Jika masih ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa bertanya langsung kepada Bapak melalui WA ataupun classroom-nya. Insya Allah akan Bapak jawab pertanyaan anak-anak jika sekiranya masih ada penjelasan dari Bapak yang mungkin anak-anak kurang mengerti. Kembali Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak untuk selalu bersikap disiplin dan tanggung jawab, karena kedua itu merupakan dua hal yang paling penting di dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai siswa kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai apa? Sebagai pelajar. Tugasnya pelajar apa? Belajar. Kalau belajar itu bagaimana? Berarti harus mengerjakan seluruh tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Dan juga disiplin, mengatur waktunya. Nah, jadi kita juga harus pandai mengatur waktu, baik itu waktu belajar, waktu bermain, waktu istirahat, waktu bersama keluarga, dan lain sebagainya. Baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.